terkait dengan investment saja. Jadi kalau investment, di sini perusahaan mengakui sebagai investasi, pasti di perusahaan lain, tempat kita berinvestasi akan mengakuinya sebagai liabilitas atau mengakui sebagai ekuitas. Maka di sini ada dua hal investasi kita yang akan kita bahas, yaitu debt investment. Ketika kita melakukan investasi di sisi surat hutang, berarti kita akan mengakuinya sebagai investment di sisi aset. Tempat kita beli surat hutang tadi, berarti perusahaannya akan mengakuinya sebagai liabilitas. Ya. Nah, selain debt investment, kita juga akan membahas mengenai equity investment. Ya, equity investment ini adalah investasi bagi kita, berarti kita akan melaporkannya sebagai aset. Di perusahaan lain tempat kita investasi atau yang kita sebut investi, dia akan melaporkannya sebagai ekuitas, kan gitu ya. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas dari sisi instrumen liabilitasnya, kan gitu ya. Sebenarnya kita sudah bahas di chapter sebelumnya bahwa bagaimana kalau perusahaan itu menerbitkan obligasi ya, atau menerbitkan surat hutang, maka perusahaan akan mengakui sebagai liabilitas. Sedangkan di sini sekarang kita bahasnya dari sisi kita sebagai bondholder dan kita sebagai shareholder. Ya, maka di sini kita fokusnya adalah ke investment. Jadi financial asset kita fokusnya adalah ke financial assetnya, yaitu instrumen aset tadi. Itu adalah fokusnya nanti ini adalah pembahasannya di PSAK 71. Kita bagi dalam dua investasi utama, yaitu debt investment yang tadi saya sebutkan. Ini adalah investasi dari yang kita membeli surat hutang, ya. Sedangkan equity investment berarti kita adalah investasi dengan cara membeli surat saham. Nah, untuk debt investment sendiri, secara garis besar kita akan golongkan menjadi 3, yaitu yang niatannya adalah untuk disimpan sampai dengan jatuh tempo atau kita sebut sebagai held for collection, ya. Kemudian yang kedua adalah yang niatan untuk pembeliannya adalah disimpan sampai jatuh tempo, tapi selain disimpan sampai jatuh tempo, sewaktu-waktu kita memerlukan dia untuk dijual, kita juga akan kalau dianggap menguntungkan dijual, kita akan jual. Makanya di sini ada jenis yang disebut held for collection and selling. Ya. Kemudian untuk yang ketiga adalah saya beli, misalnya perusahaan itu beli surat hutang niatnya memang untuk diperdagangkan, trading, gitu ya, ini kurang R. Ya, niatnya adalah untuk perdagangan. Artinya kita nggak mengharapkan kas masuk itu berasal dari pokok pinjaman atau saat pelunasan atau mengharapkan interest dari si debt ini, tapi kita mengharapkannya adalah kenaikan harga pasar. Nah, gitu ya. Jadi laba dari penjualan kembali itu yang kita harapkan. Berarti di sini adalah sebenarnya kita fokusnya adalah ke trading. Nah, demikian juga nanti kalau untuk equity invest akan dibagi dalam 3 kelompok yang kita sebut sebagai kita investasi di kepemilikan kecil kurang dari 20%, 20 sampai 50% gitu ya, dan di atas 50%. Ya. Saya akan membahas dulu mengenai debt invest. Apakah terlalu cepat? Kadang-kadang ngomongnya dengan yang mendengarkan saya agak terlalu cepat. Saya biasa ngomong cepat, makan cepat, kan ya. Pokoknya harus serba cepat. Nanti kalau terlalu cepat, tolong langsung interupsi ya. Ini karena saya fokusnya ke slide, jadi interupsinya langsung unmute mikrofonnya, gitu ya. Karena saya nggak ngecek, nggak selalu ngecek di chatnya. Oke, untuk debt invest tadi kita bagi menjadi 3 ya, held for collection and selling, dan trading. Jadi pada dasarnya kapan sih kita mengakuinya dia sebagai held for collection? Kalau seandainya perusahaan itu hanya mengharapkan cash inflow-nya, net cash inflow yang diharapkan itu adalah hanya berasal dari bunga yang akan kita terima dan pelunasan pokok pinjaman. Gitu ya, berarti kita memang benar-benar fokus ke pencari imbal hasilnya adalah dari bunga ya dan dari pokok pinjaman. Nah, sehingga kalau yang kita yang kita harapkan ini adalah dari held for collection, maka di sini
pengakuan nanti penilaiannya atau berapa nilai yang harus kita laporkan di neraca untuk yang jenisnya adalah hair collection ini, maka kita bisa menggunakan dua penilaian. Yang pertama sebenarnya adalah pertanyaan berikutnya itu sebenarnya adalah apakah kita akan menggunakan fair value option. Jadi perusahaan memilih menggunakan nilai wajar untuk melaporkan si HFC ini, gitu ya. Nah, kalau perusahaan memilih opsi ini, maka nanti HFC ini akan dilaporkan sebagai fair value through profit and loss. Artinya, setiap akhir periode perusahaan harus membuat penyesuaian untuk menyesuaikan fair value-nya, disesuaikan dengan fair value di saat tanggal laporan. Nah, selisih antara fair value-nya tadi akan dilaporkan sebagai unrealized gain atau unrealized loss yang akan dilaporkan sebagai other income, other expense di income statement. Itu kalau dia memilih fair value option. Biasanya pemilihan fair value option ini terkait dengan mismatch accounting. Apa sih yang disebut mismatch accounting gitu ya? Ketika perusahaan memiliki HFC ini memang digunakan untuk apa namanya? Memang digunakan untuk misalnya untuk mencadangkan hutang yang lain sehingga dia harus terkait dengan liabilitas lain atau aset yang lain sehingga nanti ketika pelaporannya kalau yang aset yang lain yang terkait dengan HFC tadi dilaporkan pakai fair value berarti dia harus dilaporkan pakai fair value kan itu. Tapi secara umum HFC itu dilaporkannya adalah dengan menggunakan amortized cost, yaitu cost yang diamortisasi. Nah, itu ketika kita menggunakan cost yang diamortisasi, sebenarnya ini adalah akuntansinya kebalikan dari akuntansi atas bond payable yang sudah kita kan gitu ya. Jadi kalau di bonds payable itu perusahaan kan mengakui bonds payable, kemudian amortisasinya diakui yang sudah Anda kenal. Nah, di sini pun kalau kita menggunakan amortized cost berarti kita akan mengakui sebagai debt inverse, kemudian setiap pembayaran bunga kita juga mengakui adanya pendapatan bunga dan amortisasi atas premium diskon. Kemudian di akhir periode ya dilaporkan sebesar nilai bukunya, kan gitu ya, atau nilai cost yang sudah diamortisasi. Itu kalau kita menggunakan HFC, ya. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah ketika perusahaan menggunakannya adalah bukan HFC tapi HFCS, gitu ya. Ketika perusahaannya menggunakannya adalah HFCS, maka di sini sama seperti di HFC, ada penilainya harus pakai apa nih? Nanti di laporan keuangan di akhir periode, si HFCS ini harus dilaporkan sebesar apa? Kan gitu ya. Jadi di sini perusahaan boleh menggunakan fair value option. Ya, artinya dilaporkan seperti layaknya fair value biasa. Jadi dilaporkannya menggunakan fair value through profit and loss. Jadi ketika setiap akhir periode dia akan di adjust ke nilai fair value yang kemudian selisih fair value-nya itu adalah nanti dilaporkan sebagai other income, other expense di income statement. Tetapi kalau dia tidak menggunakan fair value option, berarti dia menggunakan fair value OCI, ya, fair value other comprehensive income. Jadi ini sama-sama fair value ya. Yang satu fair value OCI, yang satu itu adalah fair value through profit and loss. Nah, kalau fair value OCI itu adalah setiap akhir periode dia memang di-adjust ke nilai fair value yang di akhir periode tersebut, tetapi selisihnya akan diakui sebagai unrealized gain atau loss yang masuknya adalah ke other comprehensive income. Jadi tidak masuk ke income statement, tapi masuknya adalah ke other comprehensive income. Di mana other comprehensive income ini nanti akan di-close masuk ke accumulated other comprehensive income atau AOC di dalam bagian ekuitas. Sedangkan kalau FVTPL, ya, fair value through profit and loss, selisihnya itu akan masuk ke dalam other income, other expense. Itu bedanya, ya. Nah, untuk dua berarti, ya, sekali lagi, untuk yang held for collection, berarti bisa menggunakan fair value through profit and loss, tetapi bagaimana mekanismenya?
Di awal perolehannya berarti kita catat sebesar kosnya, kemudian setiap tanggal bunga, kita terima bunga, kita akan mencatat interest revenue sekaligus mengakui adanya amortisasi. Nah, dan kemudian di akhir periode kita akan tandingkan si amortized cost ini dengan fair value di akhir periode. Nah, selisih fair value-nya kita akan akui sebagai profit atau loss, yaitu di other income, other expense pada income statement. Itu kalau menggunakan fair value option. Kalau dia menggunakannya adalah amortized cost, maka ketika perolehan dicatat sebesar harga perolehan, setiap tanggal bunga maka akan diakui sebesar bunga gitu ya, dan ada amortisasi, dan di akhir periode tidak perlu tambahan adjustment atas fair value. Ya, nilai yang akan dicatat di neraca adalah sebesar nilai cost yang sudah diamortisasi atau nilai buku. Ini kebalik, sekali lagi ini adalah kebalikan dari pembelajaran bonds payable kita yang menggunakan amortized cost. Nah, di HFCS tadi ketika kita menggunakannya adalah fair value OCI, maka prosesnya sama. Saat perolehan kita catat ke harga perolehan, kemudian ketika tanggal bunga kita melakukan pengakuan bunga sekaligus melakukan amortisasi premium diskon. Ketika akhir periode kita harus mengadjust cost yang sudah diamortisasi tadi ditandingkan dengan fair value-nya. Nah, selisih fair value-nya akan masuk ke other comprehensive income. Ya, bukan di income statement, tapi di other comprehensive income. Ya, mudah-mudahan semuanya masih ingat ya pembelajaran di chapter 3 ya mengenai income statement dan comprehensive income. Kemudian untuk yang HFC income other expense. Ini ya. Ini adalah untuk yang HFC dan HFCS. Nah, sedangkan untuk trading yang tadi dari model bisnis perusahaannya memang meniatkan investasi dalam surat utangnya itu akan dijadikan sebagai dia tidak mengharapkan, tidak mengharapkan bunga, kan ya, tidak mengharapkan bunga, tidak juga mengharapkan pokok pinjaman, tetapi dia mengharapkan perubahan kenaikan harga, sehingga dia hanya mengharapkannya adalah lebih kepada laba atas penjualan kembali. Nah, ini biasanya kalau trading itu kepemilikannya pasti sangat pendek, biasanya kita sebut temporary investment, kan gitu ya, karena kepemilikannya adalah biasanya tidak akan lebih dari 3 bulan. Kalau kita niatnya trading kok sampai setahun nggak terjual-jual, itu biasanya akan jadi temuan dalam audit, karena pasti ada sesuatu yang salah dalam kita mengklasifikasikan, ya. Jadi kalau trading pencatatannya hanya satu, yaitu dia harus menggunakan fair value through profit and loss. Ini ya. Jadi ketika kalau trading berarti perusahaan langsung saja mencatat cost-nya, dan nanti di akhir periode ya, di akhir periode tinggal di adjust antara cost tadi dengan fair value yang fair value pada saat tanggal laporan, dan selisihnya akan kita akui sebagai unrealized gain, unrealized cost, unrealized loss, tapi masuknya adalah ke other income, other expense. Jadi kalau trading nggak perlu dilakukan amortisasi, gitu ya sebenarnya. Oke, ini untuk debt investment. Nah, sebenarnya kalau di standar kita ini ada mungkin di bukunya Biswan ya, ini sudah disebutkan juga ya ini ya. Ini kita lihat di sini ada alur untuk menentukan kita itu harus melakukan penilaiannya pakai apa sih, benar ya. Nah ini ya, menentukan instrumen keuangan atau kita kaitannya di sini dengan financial asset kita, itu kita akan menggunakannya adalah mau pakai FVTPL, amortized cost atau FVOC, kan gitu ya. Nah ini ya. Jadi ketika kita punya, fokus dulu ke instrumen utang atau debt investment tadi, ketika kita punya instrumen utang dan dites dulu karakteristiknya, yang kita harapkan, kas yang kita harapkan akan masuk dari instrumen utang ini apa? Oh, kita hanya mengharapkan, apakah hanya mengharapkan kas kontraktual yang berasal dari bunga yang kita terima plus pelunasan pembayaran pokok,
Nah, gitu ya. Maka kalau jawabannya adalah tidak, berarti langsung dia harus menggunakan fair value, true, profit, and loss. Ya. Tetapi kalau jawabannya iya, nah ada pertanyaan berikutnya. Model bisnisnya akan seperti apa? Apakah benar-benar tujuannya di sini pertanyaan pertama? Apakah tujuannya benar-benar hanya untuk mendapatkan tadi bunga dan pokok pinjaman saja, pelunasan pokok pinjaman? Nah, kalau jawabannya iya, maka pertanyaan berikutnya adalah dia akan menggunakan, dia bisa memilih gitu ya, apakah dia akan memilih menggunakan fair value option, menggunakan pelaporan penilaiannya dengan menggunakan fair value, berarti dia memilih fair value option, karena pada dasarnya dia tidak langsung ke FVTPL, dia punya pilihan, mau pakai fair value option nggak? Oh iya, saya mau pakai fair value option, kenapa? Karena debt investment saya ini adalah saya gunakan untuk anggaplah sebagai saya mencadangkan investasi ini untuk kebutuhan, misalnya kebutuhan untuk melunasi hutang saya yang apa, gitu ya. Dan kebetulan hutang saya yang saya jamin itu adalah dicatatnya pakai fair value, maka ini pun juga harus digunakan sebagai fair value, sehingga biar ada match antara laporan hutang atau aset lain yang terkait dengan debt investment ini dilaporkannya sama-sama dengan menggunakan fair value, maka perusahaan memenuhi syarat untuk menggunakan fair value option. Ketika menggunakan fair value option, berarti dia akan menggunakan fair value, true, profit, and loss. Ya. Nah, sama sebenarnya yang namanya fair value, true, profit, and loss, sekali lagi, ketika ada perselisih antara nilai fair value dan nilai yang ditandingkan cost yang sudah diamortisasi tadi, maka dia akan dicatat di other income, other expense. Mungkin yang jadi pertanyaannya adalah, Bu, apa sih bedanya kalau langsung dari sini, dari pertanyaan yang pertama ini ya, apakah ini langsung jawabannya tidak, langsung FVTPL, tapi yang di sini kalau jawabannya iya, langsung masuknya adalah fair value option. Tadi, kalau FVTPL langsung, itu adalah kita tidak perlu melakukan satu amortisasi, karena biasanya ini jangkanya sangat pendek. Ya, jadi nggak perlu perusahaan melakukan amortisasi atas premium diskon. Tetapi kalau kita sebenarnya adalah HFC, ini kan sebenarnya HFC ya, kalau tujuannya hanya untuk mencari kas berasal dari interest dan pelunasan pokok pinjaman, itu namanya HFC. Maka kalau HFC dan dia memilih fair value sebagai penilaiannya atau kita sebut fair value option, maka tetap akuntansinya dia tetap harus menjalankan melakukan amortisasi, sehingga nanti di akhir periode yang ditandingkan dengan fair value-nya itu adalah nilai yang sudah diamortisasi. Ya. Tetapi kalau seandainya dia tidak menggunakan fair value option, berarti dia akan mengakui atau melaporkan debt investasinya dengan menggunakan nilai amortisasi. Jadi cukup seperti yang sudah kita kenal, setelah kita melakukan amortisasi atas premium diskon, ya nilai bukunya itu yang kita laporkan di dalam neraca. Nggak perlu ditambahin jurnal penyesuaian untuk penyesuaian fair value. Itu kalau yang HFC. Nah, kemudian yang kedua tadi pertanyaannya adalah, oh kalau tujuan model bisnis kita atau kas yang kita harapkan dari si debt investasi tadi adalah tidak hanya berupa interest dan pelunasan pokok pinjaman, tapi juga dari laba atas penjualan aset keuangan ini. Nah, ini yang tadi kita sebut sebagai HFCS. Nah, ketika kita jenisnya adalah HFCS, gitu ya, jadi model bisnis kita adalah sebenarnya debt investment ini masuk ke kategori HFCS. Berarti perusahaan punya opsi untuk menggunakan fair value, atau kalau dia tidak menggunakan opsi fair value, dia akan melaporkannya sebagai fair value OCI. Ya, jadi di sini kalau dia menggunakan fair value option, maka akan dilaporkan sebagai fair value true profit and loss. Tetapi kalau dia tidak menggunakan fair value option, berarti dia akan melaporkannya sebagai fair value OCI. Perbedaannya hanya yang di fair value OCI, selisih antara fair value-nya itu nanti akan dilaporkan sebagai other comprehensive income, sedangkan kalau di FVTPL akan dilaporkannya adalah sebagai other income, other expense, gitu ya.
Ini untuk yang terkait dengan debt investment. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau bertanya dulu atau tidak sebelum kita lari ke contoh? Ya, jadi investmentnya kita hold dulu. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Bisa dipahami atau terlalu cepat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Cukup jelas untuk sampai di sini? Ada yang sudah mulai bingung? Kalau sudah mulai bingung, jangan ditumpuk. Jadi langsung ditanyakan, biar nanti nggak numpuk. Walaupun nanti tetap ya pertanyaan yang muncul di sini maupun nanti pertanyaan yang ada di WA Group tetap akan tercatat oleh Hasbi, gitu ya. Ya, silahkan. Oke, di sini kan kalau untuk yang debt itu recycling ya. Jadi kalau kita menggunakan fair value OCI, nah nanti saya tanyakan dulu adalah gini, ketika kita punya debt investasi, debt investment, kapan kita boleh menggunakan fair value OCI? Nah, ya, jadi kita hanya boleh menggunakan fair value OCI untuk debt investasi itu adalah ketika model bisnis yang kita pilih adalah yang diharapkan dari investasi tadi bukan hanya sekedar interest dan pelunasan pokok, tapi kita juga mengharapkan dari laba atas penjualan kembali si investasinya ini, kan gitu ya. Jadi kita boleh pakai FVOCI. Kalau misalnya tadi HFC trading itu nggak boleh pakai FVOCI. FVOCI-nya. Nah, sedangkan di sini disebutkan bahwa ketika fair value OCI ini dipakai, maka untuk debt investment, fair value OCI ini sifatnya adalah dengan recycling. Apa sih artinya dengan recycling? Artinya adalah ketika nanti si investasi ini kita jual, berarti kan kalau HFCS itu kan ada kemungkinan penjualan debt investment sebelum masa jatuh tempo, kan ya? Kalau HFC itu kan berarti asumsinya kita akan selalu menyimpannya, ya, menyimpannya itu sampai dengan jatuh tempo, gitu ya. Nah, tetapi kalau HFCS berarti ada kemungkinan kita menjualnya di sebelum jatuh tempo ketika dianggap ada laba dari penjualan itu yang menguntungkan. Nah, yang disebut with recycling ini adalah ketika kita menjual kembali debt investment kita, maka kita boleh mengakui ada gain atau loss, gitu ya, gain atau loss atas penjualan. Nah, nanti kita akan lihat di contoh soalnya, gitu ya. Jadi ketika with recycling berarti saat terjadinya penjualan, misalnya nih, saya punya debt investment, tanggal bunganya adalah 1 Oktober. Terus kemudian 1 November saya jual. Berarti kan sebelum dari 1 Oktober sampai 1 November itu kan belum ada pembayaran bunga lagi ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa ketika ini saya jual, berarti saya harus tetap menghitung dulu selain menerima hasil penjualan juga menerima bunga yang terutang, kan gitu. Nah, di sini pada tanggal penjualan itu kita nggak perlu mengadjust dulu si aset ini menjadi fair value. Tapi yang kita jurnal nanti adalah kita tandingkan carrying amount dari si debt investasi ini dengan hasil penjualannya. Selisihnya kita akan akui sebagai gain atau loss atas penjualan debt investasi. Sedangkan nanti kalau investasi kita berbentuknya adalah ekuitas dan dia masuk ke kategori penilaiannya FV OCI, maka di sini tidak boleh ada recycling. Nah, apa perbedaannya? Berarti ketika nanti yang kita miliki itu adalah equity investing, ya, investment,
equity investment. Ketika equity investment dijual kembali, maka pada saat penjualan, tanggal penjualan, sebelum melakukan penjualan kita harus mengadjust fair value-nya terlebih dahulu. Gitu. Jadi fair value pada tanggal penjualan itu atau harga jual pada tanggal penjualan itu kan kita anggap itu fair value-nya. Jadi kita adjust dulu sehingga adjustment-nya selisih fair value-nya tetap masuk ke OCI, sehingga pada saat kita bikin jurnal penjualan, di situ otomatis yang kita tandingkan adalah fair value saat itu dengan harga jualnya pasti sama. Berarti nggak akan ada pengakuan laba atau rugi atas penjualan. Nah, ini yang disebut no recycling. Jadi artinya ketika yang FVOCI with recycling ini nanti akan ada yang pindah, kan prinsipnya tadi FVOC itu kan selisih fair value-nya itu kan pasti dilaporkannya di other comprehensive income, ya, tidak pernah masuk ke income statement. Nah, dengan kata-kata with recycling berarti ada bagian yang boleh masuk ke income statement. Apa itu? Ya, laba atau rugi atas penjualan. Tetapi kalau yang no recycling ini benar-benar efek dari equity investasi kita ini kalau menggunakan fair value OCI itu tidak akan pernah mempengaruhi income statement. Semuanya langsung dia larinya ke OCI. Itu ya. Ada lagi? Ada atau tidak? Permisi Bu, izin Ya. memastikan. Saya mau izin memastikan aja untuk asumsi HFC di sini benar-benar tidak bisa dijual ya Bu ya, karena di KIESO sendiri HFC dijelaskan ada penjualan dari HFC sendiri. Iya. Jadi sebenarnya gini, awalnya gitu ya, sama ketika kita ngomongin PPE. Saat kita beli PPE itu kan boleh dilaporkan sebagai PPE ketika kita niatnya mau dipakai. Sudah ada niat belum untuk dijual? Belum, kan gitu ya. Nah, tetapi kalau di kemudian hari saat berjalan tiba-tiba kok, wah ini harus dijual nih. Ya, itu kan berarti satu kondisi yang menyebabkan dia harus jual. Maka kita tetap berarti kan tetap harus dijual kan gitu. Nah, di sini pun juga sama. HFC itu awal pada saat kita memperoleh, kita niatnya benar-benar ini memang saya niatnya fokus mau saya simpan sampai jatuh tempo. Tetapi di dalam perjalanan apakah tidak memungkinkan dijual? Bisa jadi dia akan memungkinkan dia dijual. Nah, ketika HFC ini dijual, ya sudah berarti yang terjual itu akan seperti biasa aja. Kalau yang dijual itu tidak signifikan dari seluruh debt yang dimiliki, HFC yang dimiliki, maka kita tetap boleh menggunakan amortized cost. Tetapi kalau misalnya, oh tadinya saya HFC, tetapi kok saya sering jual, gitu ya. HFC tapi kok ternyata dalam prakteknya saya lebih sering jualnya tuh sebelum jatuh tempo udah saya jual. Dan misalnya saya tadinya punya debt invest itu 1.000, terus saya sudah melakukan penjualan lebih dari 20% dari 1.000 itu, maka dia sebenarnya sudah harus pindah klasifikasi, dia nggak boleh HFC lagi, dia harusnya sudah pindah menjadi HFCS, gitu ya. Jadi klasifikasi itu harus terlihatnya juga dari makanya disebut sebagai model bisnis perusahaan. Kalau awalnya memang model bisnisnya adalah niatnya untuk benar-benar disimpan sampai jatuh tempo, tapi dalam prakteknya ternyata perilakunya enggak, ya berarti dia menyalahi klasifikasi sehingga dia harus pindah menjadi klasifikasi yang sesuai dengan dia, gitu ya. Jadi misalnya saya ini mirip kayak misalnya saya beli rumah nih, rumah ini mau saya pakai untuk tempat tinggal. Nah berarti rumah ini kan akan saya akui sebagai PPE. Tapi ketika satu saat tiba-tiba saya pengen menjual rumah ini, nah kemudian udah mulai saya tawarkan, berarti kan yang rumah yang saya tawarkan ini sudah nggak boleh lagi masuk kategori PPE, kan gitu ya. Atau oh sekarang kok kalau saya beli rumah selalu ada yang nawar, beli rumah selalu nawar, berarti saya berubah nih, saya beli rumahnya pokoknya untuk sementara aja tinggalnya, nanti kalau ada yang nawar saya jual. Nah berarti sekarang kalau saya punya rumah saya nggak boleh mengakuinya sebagai PPE, tapi karena dia sudah perilaku kita sudah berubah sehingga harus diklasifikasikan sebagai held for held for sale kan gitu ya. Jadi di sini pindahnya ke held for collection and selling gitu. Jadi klasifikasi ini tidak mutlak dari awal HFC harus HFC terus gitu. Tapi ketika ada perubahan perilaku bisnis, ya dia harus disesuaikan klasifikasinya. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lain?
Ada yang lain kah? Oke, kalau tidak ada yang lain saya teruskan ke contohnya ya. Saya lari ke contoh dulu. Sorry. Oke, kita pindah ke sini dulu. Nah, ini contoh ya, semuanya kan sudah membuat resume, jadi saya pikir harusnya sudah paham gitu ya. Jadi asumsi pertama adalah pasti sudah paham. Nah, ini ya. Jadi kalau di buku juga disebutkan bahwa ketika kita di sini debt investment ini nanti kategorinya adalah held for collection and selling, dan trading, gitu ya. Maka di sini valuation utamanya adalah amortized cost ketika perusahaan tidak memilih fair value option. Jadi yang ditambahkan di standar adalah held for collection ini, selain perusahaan menggunakan valuation yang menggunakan amortized cost, sebenarnya perusahaan juga boleh memilih fair value option, gitu ya. Jadi FVTPL, tetapi karena dia opsi, maka dia perlakuan untuk penjurnalan akuntansinya tetap sama seperti amortized cost, hanya di akhir periode harus di-adjust ke fair value, ya. Nah, ini kemudian held for collection, ya, held for collection and selling, ini menggunakannya adalah fair value OCI, tetapi dia juga boleh memilih opsi menggunakan fair value through profit and loss atau fair value option, ya. Ini adalah untuk HFC dan HFCS. Nah, sedangkan trading selalu menggunakan fair value through profit and loss. Ya, ini adalah. Nah, di sini kalau fair value OCI yang berubah adalah gain atau loss atas sales, itu kalau untuk yang fair value OCI di sini boleh diakui kan gitu ya. Nah, tapi ini kalau ini kan karena memang debt investment adalah recycling. Jadi income yang akan kemungkinan muncul yang masuk ke income statement adalah pendapatan bunga, gain atau loss atas penjualan kembali si investasi, ya. Kemudian ini contohnya kalau menggunakan amortized cost, ini sebenarnya kalau contoh ini adalah tinggal kebalikan dari pembahasan kita bonds payable, tapi dari sisi si bondholdernya, gitu ya. Kalau kemarin kita menggunakan debt invest pada cash. Kalau ini, kemarin adalah kita cash pada bonds payable karena kita yang menerbitkan. Kalau ini kita yang beli, sehingga kita akan catat sebagai debt invest pada cash, gitu ya. Dan ketika bayar bunga, berarti kita akan terima bunga, maka perlakuannya sama. Kita akan mencatat ada kas masuk sebesar kontrak rate kali nominal, kemudian interest revenue kita akan catat sebesar effective rate atau market rate dikalikan carrying value, dan selisihnya adalah amortisasi, ya. Nah, di sini berarti amortisasinya akan masuk debt invest tergantung premium atau diskon, ya. Sehingga di akhir periode nilai yang akan tampak di neraca ya sebesar yang tampak di dalam tabel amortisasinya, kan gitu ya. Oh, tanggal 31 Desember itu berarti kan kita sudah melakukan journal adjustment atas pengakuan bunga terutang, sehingga 31 Desember debt kita nilainya adalah 93537, itu yang di neracanya juga akan tampak 93537. Berarti ini kita menggunakan amortized cost, ya, tidak ada tambahan adjustment lagi. Nah, ketika dijual ya tinggal seperti biasa, ketika penjualan kita membuat jurnal untuk pengakuan bunga sampai dengan tanggal penjualan dulu, dan kita mengakui amortisasi sampai tanggal penjualan karena untuk menghitung carrying value di tanggal penjualan. Ya, ketika sudah ketemu nih carrying value-nya di tanggal penjualan, maka carrying value ini kita tandingkan dengan
harga jualnya, selisih harganya adalah kita akui gain atau loss. Nah, hati-hati ya, karena kalau kebiasaan kalau bonds kemarin carrying value-nya lebih rendah daripada harga pelunasan, ya berarti kan kita rugi kan gitu ya. Nah, kalau sekarang kita dari sisi yang punya aset, kalau aset kita 96 ternyata pas dijual laku 99, ya berarti kita untung dong, karena aset kita 96 laku terjual 99. Jadi di sini ada gain on sale. Ya. Ini adalah untuk penjualannya. Jadi kalau amortized cost cenderung mengulang yang ada di bonds payable, tinggal dibalik saja gitu ya, dari sisi investornya saja. Sedangkan kalau held for collection and selling, ini yang harus hati-hati ketika ini adalah fair value OCI. Ya, ini contohnya. Jadi kita tetap melakukan adjustment atas amortized cost, kemudian di akhir periode tambahannya adalah kita mengadjust perubahan fair value di tanggal laporan. Jadi fair value yang kita adjust itu adalah pada saat kita mau membuat laporan keuangan, gitu ya. Jadi ini contohnya awalnya adalah kita punya tetap sama. Di sini kita akan catat sebagai sebesar nilai perolehannya, yaitu 108.111 ini. Kemudian di setiap tanggal terima bunga, kita akan terima bunga sebesar nominal kali kontrak rate. Kemudian kita mengakui pendapatan bunga sebesar market rate kali book value-nya. Nah, selisihnya akan kita akui sebagai amortisasi. Ya. Nah, sehingga nanti di akhir periode ini ketika kita sudah membuat pencatatan akhir periode atas amortisasi, maka kita lihat di sini carrying amount untuk akhir periode di 31 Desember 2019 atau sama dengan 1 Januari 2020, carrying amount kita 106.732. Nah, ini kita nggak boleh langsung menampilkan ini di neraca, tapi kita tambahan satu tahap lagi, yaitu melakukan adjustment atas fair value. Jadi kita cari dulu nilai fair value-nya. Ini kalau HFCS. Ya, nilai fair value-nya berapa? Oh, ternyata diketahui nih. Dari mana? 105 dari soal, gitu ya. Diketahui fair value-nya 105.000. Berarti nanti yang di neraca yang harus kita laporkan adalah 105.000, bukan 106.732. Maka di sini ada selisih antara 106.732 dengan 105. Karena sebenarnya kita punyanya 106, harus dilaporkannya netnya yaitu 105, kan gitu ya. Sehingga di sini selisih ini akan kita akui sebagai berarti rugi dong kita ya. Orang harusnya saya punya aset 106, tapi harus dilaporkannya sebesar 105. Maka kerugiannya akan kita catat, rugi berarti di debit, kita menggunakan akun unrealized holding gain atau loss, gitu ya. Biasanya ini, Bu, kenapa selalu disebutkan gain atau loss? Biar gabung aja, mau gain atau loss, pokoknya akunnya satu, gain or loss. Kalau debit berarti loss pasti, kalau kredit berarti gain, kan gitu ya. Dalam strip di sini equity, artinya ini nanti unrealized gain holding gain atau loss ini akan dimasukkan sebagai bagian dari ekuitas, bukan dari income statement, tapi dia akan masuk ke OCI, other comprehensive income. Nah, kreditnya apa? Kreditnya adalah kita menggunakan akun bukan langsung di debt investasi, tetapi kita menggunakan akun namanya fair value adjustment. Kenapa kita menggunakan akun fair value adjustment? Karena yang biasanya kita gunakan sebagai HFCS, yang kita golongkan sebagai HFCS ini biasanya adalah investasi kita dalam bentuk portofolio. Artinya kita itu investasi itu bukan individual investasi ke si A, si B, si C, tapi dalam investasi itu kita langsung beli beberapa gabungan surat obligasi dari ABC, gitu ya. Jadi biasanya kalau investasinya investasi yang bukan HFC, itu investasi kita adalah gabungan. Artinya saya memanage investasi kita itu biasanya saya tidak beli di satu satu full mempercayakan investasi kita di satu perusahaan saja, tapi kita split di beberapa bentuk bond perusahaan lain untuk memanage risiko, gitu ya. Nah, di sini berarti kita belinya ini dianggap sebagai portofolio atau bukan sebagai single kalau di sini ada single securities ya, gitu ya. Tapi kalau untuk HFCS ini karena secara umum adalah
anggapannya adalah portofolio, maka pakainya adalah fair value adjustment, gitu ya. Jadi walaupun dia single pun, walaupun ini nanti adalah ngitungnya per single, tetapi tetap kita mengadjustnya itu adalah secara gabungan, bukan per item bonds payable-nya. Jadi gini, jadi contohnya adalah ini, ya contohnya ketika perusahaan itu di periode tersebut punya bond yang kategorinya adalah HFCF, di situ ada Watson, ya bond yang diterbitkan oleh perusahaan Watson, kemudian bond yang diterbitkan oleh perusahaan Anacom. Kita mempunyai investasi di Watson dan di Anacom dengan nilai sebesar ini, maka masing-masing ini secara individual kita tandingkan ke fair value-nya masing-masing, gitu ya. Oh, Watson menurut kita amortized cost-nya 93.537. Tetapi fair value pada saat tanggal 31 Desember itu adalah 103.600. Berarti di sini ada kenaikan nilai sebesar 10.063 karena nanti di neraca kita berarti harus dilaporkan sebesar nilai fair value-nya, gitu ya. Maka di sini kita akan mengakui ada unrealized gain sebesar 10.063. Tetapi karena ini adalah HFCF itu kita anggap sebagai portofolio, berarti di sini kita punya juga investasi obligasi di Anacom yang nilainya 200, ternyata fair value-nya 180. Berarti di sini ada unrealized loss sebenarnya. Nah, 19.600. Maka perubahan dari dua ini kita gabungkan nilainya, berarti di sini sebenarnya kita mengalami kerugian secara total, secara gabungan adalah 9.537. Sehingga pada saat membuat adjustment, kita membuatnya adalah dalam satu jurnal saja, yaitu kita catat sebagai unrealized gain or loss di debit, yaitu OCI, kemudian pada fair value adjustment. Nah, penampakan di neracanya, masing-masing bond ini akan tetap dicatat sebesar cost-nya, gitu ya. Jadi nanti di neraca kita itu Watson itu tetap akan ada 93, Anacom tetap akan dicatat sebesar 200, berarti totalnya adalah 293, tapi di bawahnya nanti akan ada akun namanya fair value adjustment, nilainya adalah di kredit sebesar 9.537, sehingga net of investasi kita itu adalah 293.537 dikurangi fair value adjustment 9.537, maka ketemunya adalah sebesar fair value-nya, yaitu 284. Gitu ya. Jadi cost dari masing-masing debt investasi itu akan selalu terlihat. Karena penurunan atau kenaikannya itu diwakili dengan satu akun namanya fair value adjustment. Ini mirip-mirip ketika kita membahas kayak account receivable. Account receivable ada AFDA. AFDA di account receivable itu tidak AFDA untuk individual receivable, tapi AFDA untuk keseluruhan receivable. Demikian juga di sini. Fair value adjustment itu adalah menunjukkan kenaikan atau penurunan ya untuk debt investment kita. Nah, perbedaannya kalau AFDA itu selalu sisi kredit ya. Kalau fair value adjustment itu bisa debit, bisa kredit. Karena di sini bisa gain, bisa loss. Ya, ini adalah untuk HFCS. Nah, oke. Ini contoh ya, contoh lanjutan. Kalau ternyata nih yang si Watson tadi, bond Watson tadi, ternyata tanggal 1 Juli kita jual. Maka di 1 Juli kita harus cari dulu amortized cost-nya si Watson. Nah, untuk mencari amortized cost-nya tetap ya, kita menggunakan pencatatan untuk mengamortisasi berikutnya itu tetap menggunakan tabel awal. Jadi nilainya, karena kan nilai si Watson itu kan tidak akan pernah dirubah ke fair value-nya, karena fair value-nya tadi diwakili dengan fair value adjustment. Jadi nilai untuk yang di amortisasi di berikutnya ya tetap menggunakan tabel amortisasi di awal tadi, gitu ya. Sehingga kalau di sini kalau kita hitung tadi kan kita punya tabel amortisasinya ya. Sorry, ada nggak ya di sini? Oh nggak ada ya. Jadi kalau kita buat amortisasi itu Watson tadi kan sampai dengan 31 Desember nilainya adalah 93.537, itu adalah amortisasi cost-nya. Berarti kan nanti karena kita jualnya di tanggal di sini adalah 1 Juli 2020, berarti sudah ada amortisasi dari 1 Januari sampai dengan 1 Juli 2020. Nah, di sini menghasilkan nilai amortisasi cost-nya adalah 94.214.
Kalau nilai amortized cost-nya 94214, kemudian dijual dengan harga 90, langsung saja ditandingkan. Gitu ya. 94 saya punya debt investment atau aset nilainya 94214, ternyata pas dijual aku 90. Berarti kita akan mengalami kerugian atas penjualan. Nah, ini. Di sini ketika dia dijual, si Watson ini tidak perlu di tanggal 1 Juli kita tidak perlu membuat jurnal untuk menyesuaikan di fair value dia terlebih dahulu. Jadi tetap yang akan kita hilangkan, yang kita tandingkan adalah cost-nya, ya, amortized cost-nya. Maka ini yang disebut recycling, ya, with recycling. Jadi perusahaan akan mengakui loss atau gain pada saat penjualan kembali si debt investasi ini. Ya. Nah, efeknya apa? Efeknya berarti kita masih punya debt investment, hanya tinggal yang Anakom karena Watson-nya sudah dijual. Ya, berarti di akhir periode kita masih punya Anakom, ya. Nilainya adalah sebesar 200. Kenapa Anakom tidak berubah? Oh, berarti Anakom itu tidak kita jual dengan at par value sehingga tidak akan diamortisasikan ya kalau at par value. Maka di sini amortized cost-nya per 31 Desember 2020 kita masih punya Anakom, nilainya adalah sebesar 200. Kemudian kita tandingkan fair value-nya di 31 Desember 2020. Ternyata fair value-nya adalah 195.000. Dari mana? Dari soal. Gitu ya. Berarti karena ada penurunan nilai 195, berarti nanti kita akan harus mengakui adanya fair value adjustment sebesar 5.000. Nah, jadi saldo fair value adjustment kita di akhir 31 Desember 2020 harus besar minus atau kredit sebesar 5.000. Nah, berarti kita mengadjustnya, melakukan jurnal penyesuaiannya adalah sebelumnya kita sudah punya saldo fair value adjustment 9.537. Dari mana? Dari saldo awal fair value adjustment. Fair value adjustment awal kita adalah 9.537. Sekarang fair value adjustment kita harus sebesar 5.000. Berarti harus dikurangi kreditnya, kan gitu ya. Maka harus didebit sebesar 4.537. Ini yang harus di-adjust. Gitu ya. Jadi yang di-adjust bukan 5.000-nya, tapi yang di-adjust adalah nilai 4.537. Nah, ini kan mirip seperti adjustment terhadap AFDA kan ya. Nah, kita cari perbedaannya, kemudian tandingkan dulu, lihat dulu saldo awalnya. Ini yang akan kita akui sebagai fair value adjustment-nya di debit pada unrealized holding gain atau loss. Karena ini adalah HFCS dan menggunakan FVOC, maka di sini adalah pakainya adalah OCI atau ekuitas. Di mana nanti unrealized holding gain atau loss equity ini di akhir periode akan di close ke accumulated other comprehensive income. Ya. Jadi kan kita punya jurnal closing ketiga ya. Closing ketiga itu adalah meng-close net income. Ya. Kalau net income di-close kan berarti income summary pada ekuitas kan gitu ya. Nah, sedangkan income summary pada RE kan gitu ya. Sedangkan untuk yang other comprehensive income ini kan tidak boleh di close ke RE, tapi dia akan di-close ke accumulated other comprehensive income. Jadi other comprehensive income ini nanti berarti jurnal closingnya adalah unrealized holding gain or loss equity pada accumulated other comprehensive income. Ya, karena ini merupakan gain, berarti nanti AOC-nya akan bersaldo kredit, maka ekuitasnya bertambah. Ini adalah untuk HFCS. Ya, nah, jadi nanti di statement financial position-nya, debt investment-nya, sebenarnya di sini kalau mau lebih detail, di sini adalah debt investment-nya tetap 200.000, tetapi di sini tadi ada fair value adjustment saldo kredit 5.000, gitu ya. Karena ini nanti kan akan ada lagi tambahan investasi lagi, gitu ya, beli lagi investasi dan seterusnya. Jadi sebaiknya di sini penyajian di neracanya adalah kalau dia adalah HFCS, tetap nilainya yang di sini adalah nampaknya adalah cost-nya, ya, amortized cost-nya, kemudian di bawahnya ada fair value adjustment. Gain atau loss gitu ya. Nah, karena tadi sudah pengakuan awalnya adalah
apa namanya 9.000 loss, kemudian ada gain 4.000, maka secara akumulasi masih ada loss sebesar 5.000. Oke. Ini adalah untuk yang HFCS yang pakai FVOC, ya. Kalau HFCS FV dia menggunakan fair value option, berarti nanti perbedaannya apa? Perbedaannya di sini. Ya, perbedaannya adalah fair value option apa namanya? Fair value adjustment-nya ini adalah langsung bukan ke ekuitas tapi langsung ke income. Jadi dia karena fair value through profit and loss. Jadi masuknya adalah bukan ke ekuitas tapi ke other income, other expense. Itu aja perbedaannya. Untuk perlakuan penjurnalan dari apa mutasi dan sebagainya sama. Itu adalah HFCS. Nah, ya kalau trading, nah ini perbedaannya sebenarnya dicatat sebagai trading akan dicatat sebesar fair value-nya. Jadi ketika dia diperoleh dicatatnya adalah sebesar fair value, dan nanti pada saat akhir masih kita memiliki maka tetap akan dicatat sebesar fair value-nya. Selisih antar fair value-nya akan dicatat menjadi gain atau loss di net income. Itu saja. Ya, secara umum dia tidak memerlukan amortisasi pada dasarnya di sini. Sebenarnya begitu. Ya karena Bu, kok di sini ada disebutkan amortized cost gitu ya. Karena secara umum yang masuk ke kategori yang boleh dikategorikan sebagai trading itu pasti tidak akan dimiliki lebih dari 3 bulan. Kalau kita punya trading kok lebih dari 1 tahun nggak terjual, itu biasanya akan jadi temuan ketika di audit. Ini kamu niatnya trading atau bukan? Kalau niat trading itu kan harus memenuhi persyaratan bahwa perusahaan itu aktif di pasaran, jadi memang kita tawarkan di pasaran, kemudian harga yang ditawarkan juga harus apa namanya wajar gitu. Kalau sampai setahun kok nggak terjual-jual itu pasti ada yang salah. Mungkin kita nggak aktif menawarkan, mungkin harga yang kita patok terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga nggak akan pernah terjual gitu. Nah berarti kalau kayak gitu, itu berarti kita dianggap tidak memenuhi klasifikasi trading, gitu ya. Jadi sama ketika misalnya gini, saya tuh niat jualan rumah. Nah kamu niat jualan nih, iya. Udah ditawarin ke orang gitu ya. Ya kalau saya sih cuma nempel doang di depan rumah, tapi saya nggak aktif. Terus harga yang ditatok berapa? Sebenarnya harga pasarannya yang di tempat saya itu misalnya 1M, tapi saya matok, kalau saya maunya 2M, kalau nggak 2M saya nggak jual. Itu namanya saya nggak niat jualan, gitu ya. Jadi yang disebut intensi perusahaan itu adalah harus dilihat dari bukan hanya sekedar niat. Sama ketika Anda bilang, saya niatnya sih pengennya dapat IPK 4, tapi benar nggak perilaku kita itu mengarah ke IPK 4 gitu ya. Jadi klasifikasi itu harus dilihat dari perilakunya, gitu ya. Ini adalah untuk debt investing. Oke, sampai sini. Kira-kira ada pertanyaan? Ada yang perlu dipertanyakan atau tidak? Belum ada? Jelas atau tambah bingung? Oh ya, saya kasih contoh. Nah, saya share di WA ya. Saya share apa namanya? Contoh sekaligus rangkuman sebenarnya ini. Contoh sekaligus rangkuman, mudah-mudahan. Tapi ini memang harus melihatnya harus dengan kondisi yang Anda benar-benar lagi santai, lagi bahagia gitu ya, baru dipelajari. Kalau lagi galau, belajar ini tambah galau kan gitu ya. Jadi ini saya kasih dulu.
Oke, di WA Group sudah saya share tabel ringkas investasi, ya, itu isinya kurang lebih ada ringkasan perlakuan dari masing-masing kategori investasi kita. Kemudian ada contoh soal yang bagaimana kalau dia adalah ternyata HFC, bagaimana kalau dia adalah HFCS, bagaimana kalau dia trading, gitu ya. Nah, itu memang terlihatnya banyak, tapi sebenarnya kalau diperhatikan satu persatu, ya, dipelajarinya dengan pelan-pelan, insya Allah sih sudah mewakili apa yang ada di materi pembelajaran kita. Oke. Kalau tidak ada yang dipertanyakan, sebentar saya kasih dulu di gambarannya, mungkin nanti bisa dibuka. Ya. Nah, jadi ini yang saya share ke grup. Ini bentuknya adalah Excel, ya. Ini adalah sudah ada di sini contoh kategori. Kalau debt investment itu HFC. HFC bisa menggunakan amortized cost, bisa fair value option. Nah, kalau amortized cost bagaimana ketika diperoleh, kemudian ketika perolehan penerimaan bunga jurnalnya gimana, adjustment atas accrued interest di akhir periode ketika tanggal bunga tidak sama dengan tanggal akhir periode, kemudian ada nggak adjustment tambahan yang terkait dengan fair value, kan gitu ya. Nah, kemudian saat penjualannya seperti apa, ini semuanya insya Allah sudah lumayan lengkap, ya. Nah, itu untuk HFCS, untuk HFC, untuk trading dan sebagainya. Dan di sini saya juga kasih contoh dengan menggunakan soal, dan ini sudah ada jawabannya juga, gitu ya. Nanti tolong dilihat lagi secara seksama. Siapa tahu nanti saya ada yang miss juga di sini. Saya belum cek ulang lagi bahwa ini adalah contoh bagaimana perlakuan kalau itu adalah soal itu kita perlakukan sebagai HFC, gimana perbedaannya kalau dia diperlakukan sebagai HFCS, gimana kalau menggunakan amortize, gimana kalau menggunakan FVOC dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran di sana. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya cukupkan sekian. Nanti kita lanjut ke kira-kira masih pengen bertanyanya di WA Group apa enggak? Atau masih mau merancang-rancang dulu? Nah, silahkan 30 menit, berarti 45 menit ya. 45 menit sekarang dipahami dulu pelan-pelan. Nanti kita kembali ke WA Group diskusi untuk kalau ada pertanyaan tambahan dan saling menanggapi di jam 12.15 ya, yang dipimpin oleh Hasbi. Nah, silahkan nanti kita nggak usah lagi kembali ke Google Meet, tapi kita langsung ke WA Group di jam 12.15. Untuk sekarang silahkan dipahami kembali. Fokus kita di chapter di pertemuan sekarang ini sampai dengan debt investment. Karena untuk equity investment kita akan pelajari di pertemuan ke-7, gitu ya. Dan untuk di bab 17 itu ada derivatif, itu tidak akan kita pelajari. Jadi kita hanya mempelajari debt invest dan equity invest saja. Oke? Ya, semoga semuanya paling tidak menambah wawasan, menambah sedikit pemahaman, ya. Nah, kalau yang masih agak pusing-pusing, silakan sarapan terlebih dahulu, kan ya. Oke, kita kembali lagi nanti di WA Group. Kalau gitu, saya cukupkan sekian, ya. Nanti kita bertemu kembali setelah istirahat, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.